Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riswandi MPD dan Ibu Amrina MPD selaku dosen mata kuliah Microteaching dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini, izinkanlah saya, Kartika Dwi Wahyuning, selaku moderator untuk membimbing jalannya presentasi pada hari ini yang berjudul Keterampilan Mengadakan Variasi dengan anggota kelompok yang pertama yaitu ada Arif Catur Febriansah, yang kedua ada Kris Jenifa, dan saya sendiri Kartika Dwi Wahyuning dan Kunci Rahayu. Adapun susunan presentasi pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Mari kita buka presentasi pada hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Keterampilan mengadakan variasi. Menurut A.S. Giloman tahun 1991, keterampilan dasar mengajar atau teknik skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Next. A. Pengertian keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks sebagai integrasi dan berbagai kompetensi pendidik secara utuh dan menyeluruh. Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi di dalam kegiatan pembelajaran merupakan pengubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan pendidik dalam proses kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan, meningkatkan semangat, minat, dan keingintahuan peserta didik, melayani cara belajar peserta didik yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan peserta didik sehingga turut berpartisipasi dalam pembelajaran. Menurut Nuswawati tahun 2021. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kris Jenifa. Kepada Kris Jenifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikut beberapa pengertian keterampilan mengadakan variasi. Menurut Ahmad Sabri dalam bukunya yang berjudul Strategi Belajar Mengajar Microteaching, keterampilan mengadakan variasi ialah suatu kegiatan guru dalam mengenal konteks interaksi belajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid sehingga dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Menurut Didi Supandi dan Denny Darmawan dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Pembelajaran, keterampilan mengadakan variasi ialah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan kondisi belajar sehingga pembelajaran itu selalu menarik dan efektif. Lalu yang B, tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi. 1. Untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian peserta didik kepada aspek-aspek belajar mengajar yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi perkembangannya bakat, ingin mengetahui dan menyelidiki pada peserta didik tentang hal-hal yang baru. Lalu yang ketiga, untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap pendidik dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang keempat, guna memberikan kesempatan ke peserta didik untuk pelajaran yang disenanginya, menurut Wahid tahun 2021. Lalu, yang C, prinsip-prinsip penggunaan keterampilan variasi. Variasi hendaknya digunakan dengan maksud tertentu
relevan dengan tujuan yang dicapai, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan hakikat pendidikan. Lalu variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran. Lalu, sejalan dengan prinsip 1 dan 2, komponen variasi tertentu memerlukan susunan perencanaan yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Kunci. Kepada Kunci, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang D, yaitu komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama ada variasi dalam mengajar. Variasi dalam mengajar yang pertama yaitu penggunaan variasi suara atau teacher voice. Yang kedua, pemusatan perhatian peserta didik atau focusing. Yang ketiga, kesenyapan atau kebisuan peserta didik atau teacher silent. Yang keempat, mengadakan kontak pandang dan gerak atau eye contact and movement. Dan keempat, gerakan pada mimik. Yang kelima, pergantian posisi pendidik di dalam keras dan gerak pendidik atau teacher movement. Lanjut, moderator. Kemudian selanjutnya ada variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Media dan alat pengajaran apabila dipandang menurut indera yang dipakai bisa digolongkan pada 3 bagian, yaitu dapat didengar, dilihat, dan diraba. Adapun variasi penggunaan alat antara lain adalah yang pertama, variasi alat atau bahan yang dapat dilihat atau visual aids. Yang kedua, variasi alat atau bahan yang dapat didengar atau auditive aids. Yang ketiga, variasi alat atau bahan yang dapat diraba. Yang keempat, variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat, dan diraba atau audio visual aids or EVE. Selanjutnya ada variasi dalam berinteraksi. Pendidik perlu membangun interaksi secara penuh dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, pendidik perlu menggunakan variasi interaksi 2 arah, yaitu pola interaksi peserta didik, pendidik, peserta didik, bahkan pola interaksi yang multi arah bervariasi dalam berinteraksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, variasi dalam pengelompokan peserta didik. Yang kedua, variasi tempat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, variasi dalam pola pengaturan pendidik. Yang keempat, variasi dalam pengaturan hubungan pendidik dengan peserta didik. Yang selanjutnya, variasi dalam struktur peristiwa pembelajaran, variasi dalam perorganisasian pesan, dan yang terakhir ada variasi dalam pengelolaan pesan. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Arif. Kepada Arif, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Yang keempat, variasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, variasi dalam pembelajaran penggunaan metode pembelajaran. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar. Yang ketiga, variasi dalam pemberian contoh dan ilustrasi. Yang keempat, variasi dalam interaksi dan kegiatan peserta didik Lusowati 2021. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan variasi. Dalam mengadakan variasi di dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan mengajar variasi serta hubungannya dengan keterampilan guru profesional lainnya. Yang kedua, penggunaan berbagai keterampilan mengajar dengan variasi perlu direncanakan sebelum dan sebaliknya. Untuk yang terakhir, penggunaan variasi sangat dianjurkan, tetapi harus luas dan wajar serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, F. Prinsip-prinsip penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Agar kelihatan pembelajaran aktif dan kreatif, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam penggunaan variasi belajar, yaitu yang pertama, dalam menggunakan variasi, sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Yang kedua, menggunakan variasi dalam pembelajaran secara lancar dan berkesinambungan. Yang ketiga, penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh pendidik. Yang keempat, variasi yang dibuat harus mengandung maksud tertentu, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima atau yang terakhir,
Variasi harus terjadi secara wajar dan tidak berlebihan. Nuswawati 2021. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom atau di forum diskusi yang ada di Vkelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mari kita tutup presentasi pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator dan perwakilan kelompok ingin meminta maaf apabila terdapat salah kata dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.